Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Ibu Elisa, kami dari tim 6 yang beranggotakan Bapak Anggoro, Mas Alfian, dan saya sendiri Bambang Purwogandi dan Mbak Intan serta Mas Romi akan melanjutkan pembahasan terkait dengan siklus pengeluaran. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen konten. Nah, di sini dapat kami sampaikan bahwa manajemen konten merupakan suatu proses yang kompleks dalam mengelola katalog elektronik yang membutuhkan investasi yang relatif tinggi. Nah, katalog elektronik sendiri itu dapat memberikan informasi antara lain melalui teks, grafik, gambar, audio maupun video. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan suatu penanganan manajemen konten. Dapat kami sampaikan ada 3 hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan secara internal. Di sini artinya adalah pemasok dapat mengembangkan katalog secara internal dalam format yang disetujui dan kemudian mengunggah informasinya. Yang kedua adalah dengan melakukan suatu pengelolaan konsolidasi katalog pemasok. Di sini layanan ini dapat berguna untuk pasar maupun bursa elektronik tempat bertemunya sejumlah besar pembeli dan penjual. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan mengoptimalkan informasi dan membeli konten daripada pihak eksternal. Artinya adalah bahwa organisasi dapat memperoleh informasi dari pemasok dan membuat katalog serta mengelolanya, atau bahkan dapat membeli konten dari penyedia pihak ketiga. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan tools atau alat dalam menyediakan atau membuat konten dimaksud. Di sini ada tiga format dalam kita melakukan suatu pembentukan katalog elektronik. Yang pertama adalah XML, kedua adalah spreadsheet, yang ketiga adalah CSV yang dapat diunggah secara otomatis ke portal pemasok atau di tempat yang ditentukan di sistem pembeli. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembelian mandiri karyawan. Kenapa adanya pembelian mandiri oleh karyawan? Karena adanya biaya yang terkait dengan dokumen serta prosedur persetujuan, sehingga membuat pembelian ini sangat mahal. Dan adanya proses pembelian berbasis kertas itu tidak terstandarisasi. Ketika jumlah pemasok bisa mencapai ribuan dan persetujuan itu akan memakan waktu yang lama, sehingga mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi. Alat SRM itu terus menyediakan fungsionalitas untuk elektronik persediaan yang juga disebut sebagai pembelian sendiri oleh karyawan. Proses pembelian sendiri oleh karyawan dimulai dengan identifikasi barang yang dibutuhkan dan kemudian mencari barang tersebut di katalog elektronik. Nah, sehingga hal tersebut pasti melibatkan pemasok untuk menyediakan katalog produknya untuk dilihat oleh pembeli, atau bisa dilihat oleh seluruh karyawan yang memiliki otoritas hak aksesnya. Kartu pengadaan. Kartu pengadaan juga dikenal sebagai pikat atau kartu pembelian, adalah kartu kredit yang diterbitkan kepada staf non-pembelian untuk pembelian barang dan jasa bernilai rendah. Misalnya bahan tidak langsung, perlengkapan, jasa, dan barang-barang non-modal yang bernilai kecil. Sebuah laporan penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2001 sekitar 60.000 kartu pengadaan digunakan di Amerika Serikat dan total volume transaksi mencapai sekitar 45 miliar dolar, dan sekitar 25% dari perusahaan Fortune 100 telah mengadopsi program kartu pengadaan. Dan kartu-kartu ini juga menjadi populer di lingkungan pemerintah, nirlaba, dan universitas di sana. Administrasi kartu pengadaan umumnya ditangani oleh departemen yang melaksanakan kartu tersebut, atau dapat juga dikelola secara terpusat oleh suatu departemen seperti pembelian atau keuangan. Dalam hal ini, struktur akun di buku besar di sebagian besar organisasi dapat mendukung pencatatan transaksi kartu pengadaan. Ada beberapa kendala yang terletak pada jumlah transaksi. Pencatatan transaksi ini dapat memakan waktu. Masalah ini sering disebut berdamai dengan sistem keuangan. Dan masalah ini bisa ditangani dengan beberapa cara, seperti
Yang pertama, hanya sedikit perusahaan yang membebankan biaya transaksi ini sesuai dengan apa yang disebut pembelian kartu pengadaan. Atau beberapa pos standar seperti perlengkapan kantor, perlengkapan pengiriman, dan biaya operasional dapat dikembangkan dan digunakan untuk mendebit transaksi. Yang kedua, orang yang berdedikasi dapat mengumpulkan dan menyortir laporan serta menetapkan nomor rekening yang tepat. Namun metode ini memperlambat sistem dan menambah biaya. Yang terakhir, laporan kartu pengadaan yang berasal dari perusahaan kartu kredit dapat langsung dipetakan ke buku besar dan dicatat. Dan metode ini mengotomatiskan proses tetapi menambah biaya pemrograman di muka. Di sini ada contoh gambar pemrosesan pembelian kartu pengadaan. Langkah pertama yaitu cari dan pesan barang. Seperti dari pembeli untuk mencari barang ke pemasok. Yang kedua ada detail pengiriman. Detail pengiriman ini pengiriman dipantau di web, rekonsiliasi otomatis, dan posting otomatis ke GL. Yang ketiga ada detail pengiriman. Detail pengiriman yaitu dari pembeli ke server. Terus ada pengendalian dan pemantauan. Yang kedua pelaporan dan kecerdasan pikat dari pihak administrator. Yang kepada barang tersebut disalurkan ke pembeli. Dan yang terakhir, pembayaran dibebankan kepada pikat. Solusi berbasis web, misalnya Pikat Web Solution www.pikat.com yang memungkinkan pengguna menerima laporan pengeluaran melalui web yang dapat dilihat melalui browser. Dan solusi ini dapat dipetakan sebelumnya ke database perusahaan yang tentu saja melibatkan pemrograman di muka. Mengendalikan kartu pengadaan tentu merupakan sebuah tantangan. Permasalahan utamanya adalah memastikan bahwa kartu pengadaan hanya digunakan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Dan untuk pengendalian tambahan juga perlu diterapkan untuk mencegah penggunaan tanpa izin dan pencurian kartu pengadaan. Misalnya dengan sejumlah pengendalian internal yang dapat dirancang untuk mencapai tujuan ini. Yaitu berikut daftar ilustrasi pengendalian internal. Yang pertama ada kartu hanya dapat diterbitkan oleh pengelola yang berwenang. Yang kedua, kartu ini dikeluarkan hanya untuk karyawan terpercaya setelah dokumentasi yang tepat dan persetujuan manajer. Dalam banyak kasus, organisasi bahkan melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum menerbitkan kartu. Yang berikutnya ada orang yang memegang kartu bertanggung jawab atas semua tagihan pada kartu tersebut. Tanggung jawab utama ada pada perusahaan, namun orang tersebut bertanggung jawab kepada atasan atas penggunaan kartu tersebut. Yang berikutnya, setiap kartu memiliki jumlah maksimum dolar dan jumlah maksimum ini dapat diterapkan pada transaksi harian, mingguan, atau bulanan pada transaksi atau bulanan. Dan batasan ini ditetapkan berdasarkan biaya dokumen vs dolar yang berisiko dalam transaksi pembelian. Pembelian dapat dibatasi hanya pada pemasok yang disetujui. Jika pembelian tidak dibatasi untuk disetujui pemasok, terdapat berbagai jenis pembatasan, misalnya pemasok seperti yang diidentifikasi oleh kode SIC yang menjual alkohol atau bahkan kimia tidak boleh dibayar menggunakan kartu tersebut. Terdapat prosedur khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui telepon, fax, atau secara langsung. Barang atau jasa pada saat diterima harus dikonfirmasi oleh orang yang memesannya. Berikutnya, jika kartu digunakan bertentangan dengan kebijakan dan prosedur organisasi, terdapat proses investigasi standar. Proses rekonsiliasi standar dilakukan pada akhir bulan, di mana pembelian yang dilakukan dicocokkan dengan pembayaran. Yang terakhir ada audit berkala, dapat dilakukan terhadap kartu pengadaan
atau transaksi kartu tertentu. Setelah kartu pengadaan dibahas, kita mungkin bertanya-tanya mengapa kita melihat kartu-kartu ini saat meninjau alat SRM. Sebenarnya alat SRM menangani keseluruhan hubungan pemasok dan dengan demikian harus mendukung kartu pengadaan. Dan kartu pengadaan yang dikeluarkan untuk karyawan ditangani dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pengenalan kartu pengadaan tidak berarti kartu tersebut akan digunakan, karena kartu pengadaan mengubah aktivitas pembelian dan menyebabkan perubahan pencatatan transaksi, dan efek utamanya adalah memetakan pembelian ke rekening yang tepat dan memproses penerimaan barang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang item dan pengecualian yang tidak biasa. Alat SRM dapat membantu menangani barang-barang yang bersifat unik, menemukan pemasok alternatif ketika rantai pasokan terganggu karena alasan yang tidak terduga, atau jika terjadi perubahan permintaan barang dan jasa secara tiba-tiba. Dalam alat SRM ada yang namanya kokpit sumber yang berfungsi untuk mengkonsolidasikan informasi seperti data mengenai bahan pengganti, daftar vendor yang disetujui di seluruh organisasi, pemasok alternatif, dan produk baru serta unik. Informasi ini dikumpulkan oleh organisasi sebagai bagian dari pemindaian lingkungan atau sebagai tindakan pencegahan rutin dalam menjalankan bisnis. Berikutnya, kita akan membahas tentang Purchase Intelligence dalam konteks Supplier Relationship Management atau SRM. SRM tool yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya mengumpulkan data yang sangat berharga. Data ini bisa kita olah menjadi Purchase Intelligence yang dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengadaan. Purchase Intelligence tidak hanya berasal dari data internal SRM tool saja. Kita juga perlu melengkapi analisis dengan data eksternal seperti database ekonomi, benchmarking kompetitor, serta insight dari para ahli di bidangnya. Dengan memanfaatkan Purchase Intelligence, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat, seperti mengevaluasi strategi pengadaan perusahaan secara menyeluruh, kemudian menemukan sumber pengadaan yang lebih baik dan efisien, menganalisis biaya secara detail, dan mencari peluang penghematan. Kemudian kita juga bisa membuat laporan dan scorecard untuk menilai kinerja pemasok. Contoh konkret dari penerapan Purchase Intelligence adalah scorecard pemasok, analisis kinerja dan laporan pemasok, serta pemeringkatan dan kategorisasi pemasok. Sekarang, mari kita lihat lebih detail jenis-jenis laporan dan analisis yang bisa kita hasilkan dengan SRM Tool. SRM Tool tidak hanya mencatat data finansial, tetapi juga data operasional yang sangat detail, seperti volume pembelian, kualitas produk, harga produk, kinerja pengiriman, dan kepatuhan pemasok terhadap kontrak. Data-data ini bisa kita gunakan untuk melakukan benchmarking kinerja pemasok, meningkatkan indikator yang ingin kita capai, dan yang terpenting, mengurangi total biaya kepemilikan atau total cost of ownership. Beberapa jenis laporan yang bisa dihasilkan oleh SRM Tool antara lain, yang pertama, analisis pengeluaran dan pemasok. Laporan ini bisa memberikan informasi tentang pengeluaran per pemasok, komoditas, pusat biaya, kinerja ketepatan waktu, lead time pengiriman, rasio penolakan produk, peringkat kredit, status sertifikasi ISO, dan jumlah pemasok per komoditas. Yang kedua, analisis kualitas. Laporan ini menunjukkan data tentang klaim garansi per produk, total penolakan material per pemasok, dan komoditas, serta tingkat kegagalan per pemasok dan komoditas. Yang ketiga yaitu analisis keuangan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai ketepatan waktu pembayaran, rasio perputaran hutang usaha, rasio hutang usaha terhadap penjualan, hutang usaha per departemen, unit bisnis, komoditas, serta daftar pemasok teratas berdasarkan volume pembelian. Yang lebih menarik lagi, data dari SRM Tool dapat diunduh ke spreadsheet untuk dianalisis lebih lanjut atau dianalisis langsung dalam berbagai dimensi sesuai kebutuhan. Kita juga dapat membandingkan kinerja pemasok secara cross-section, time series, atau terhadap standar dan benchmark yang telah ditetapkan. Satu hal yang perlu diingat, data pemasok bisa berasal dari berbagai departemen, unit bisnis, bahkan anak perusahaan internasional. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan alat SAP SRM. Di sini dapat kami sampaikan bahwa paket SRM itu terdiri dari konstelasi modul yang terhubung dengan basis ERP atau sistem akuntansi backend. Nah,
bagian ini membahas alat SRM yang dikembangkan oleh SAP. Nah, di dalam gambar tersebut dapat kami sampaikan bahwa di dalam pihak internal di sini ada dua terkait dengan layanan mandiri pemasok SAP dengan perusahaan yang membeli atau menggunakan SAP dengan pihak daripada eksternal. Pihak eksternal tersebut adalah kumpulan daripada para pemasok, para pihak yang melakukan pertukaran daring, atau para pihak yang menyediakan konten. Nah, selanjutnya adalah terkait daripada item-item yang digunakan daripada SAP tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan adanya gudang informasi bisnis SAP. Dapat kami sampaikan adalah apa itu yang dimaksud dengan gudang informasi bisnis SAP. Di sini gudang informasi bisnis SAP yang berfungsi untuk mengumpulkan data bisnis dan sistem ERP yang mendasarinya. Yang kedua adalah terkait dengan gudang pengetahuan SAP yang berisi aturan bisnis, praktek terbaik, informasi proses bisnis, dan bahkan sistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk menyimpan, mengatur, memproses, dan menyebarkan pengetahuan. Yang ketiga adalah terkait dengan infrastruktur pertukaran SAP yang mendukung standar yang berbeda seperti XML, WDSL, dan SOAP serta protokol komunikasi yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan portal perusahaan. Nah, di sini portal perusahaan adalah mengintegrasikan aplikasi, data, dan metadata serta informasi internet yang digunakan untuk memberikan laporan yang sudah ditentukan. Itu yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Yang selanjutnya itu manajemen pengeluaran online, di mana manajemen pengeluaran online ini umumnya berfokus pada pengelolaan biaya perjalanan dan hiburan. Pengeluaran perjalanan dan hiburan atau TNE dapat menjadi pengeluaran yang terkendali terbesar kedua atau ketiga di dunia usaha dan memiliki biaya pemrosesan yang signifikan terkait hal tersebut. Nah, aspek lain dari biaya TNE adalah pengaturan perjalanan yang sebenarnya. Misalkan harga tiket untuk pelancong bisnis biasanya harganya itu tinggi. Pengaturan perjalanan jika tidak dikonsolidasikan dan ditangani dengan benar dapat dengan cepat menjadi mahal. Nah, adapun permasalahan terkait kebijakan hal tersebut yaitu bagaimana sebuah organisasi memastikan bahwa kebijakan perjalanan dipatuhi secara seragam di seluruh unit bisnisnya. Nah, aspek perjalanan TNE ini telah mendapat banyak pengawasan dan berbagai langkah telah dirancang untuk menyederhanakan dan mengurangi biaya perjalanan. Manajemen pengeluaran TNE secara online dapat dikategorikan dalam dua cara. Pertama, mengelola pengeluaran menggunakan alat berbasis web, dan kedua, pusat perjalanan online dan alternatifnya perjalanan menggunakan teknologi berbasis web. Nah, untuk proses persetujuan bergantung pada alur kerja yang ditentukan dalam perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang telah diinstal di masing-masing karyawan. Status keamanan transaksi online dijamin oleh administrator melalui prosedur standar seperti misalnya sistem deteksi intrusi, firewall, virtual private network atau VPN, SSL, sertifikat digital, dan beberapa cadangan data. Alat TNE juga dapat digunakan untuk mengelola pengeluaran lainnya. Beberapa perusahaan telah menggunakan alat ini untuk mengelola biaya pendidikan. Kelebihan alat-alat ini dapat diringkas sebagai berikut. Mengurangi biaya yang terkait dengan pemrosesan transaksi. Alat bantu mengurangi kebutuhan akan pertanyaan terkait hal tersebut. Meningkatkan akurasi karena pengurangan entry manual. Yang keempat, penggantian yang cepat kepada karyawan untuk biaya yang telah dikeluarkan. Yang kelima, pembayaran yang cepat kepada pemasok dan memaksimalkan diskon.
Yang keenam, alur kerja persetujuan, pelaporan, dan audit yang otomatis. Yang ketujuh, kemampuan untuk memilah-milah data. Dan yang ke-8, adanya fasilitas untuk pelaporan. Yang ke-9, kepatuhannya ditegakkan terhadap kebijakan perusahaan. Pusat perjalanan online. Perkembangan pusat perjalanan online atau manajemen perjalanan. Area ini penting bagi akuntan dan profesional keuangan sebagai strategi pengendalian biaya atau pengurangan biaya yang berdampak langsung pada keuntungan. Pusat perjalanan online atau e-travel harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan konstituen tersebut dan juga harus memiliki kemampuan pelaporan dan intelijen. Struktur rangkaian pelangkat lunak ini mirip dengan yang terlihat dalam kasus solusi biaya TNE, yaitu karyawan masuk ke portal perjalanan online mirip dengan expedia.com, portal perjalanan konsumen di web. Portal perjalanan menyediakan kemampuan pemesanan mandiri, perencanaan perjalanan. Solusi e-travel untuk perjalanan korporat. Sumber dari www.etravel.com, yaitu perjalanan Ergo. Manajemen perjalanan SAP, alat pemesanan mandiri berbasis browser untuk karyawan, yaitu menghubungkan agen perjalanan, manajer perjalanan, dan fungsi akuntansi. Broadvision perjalanan, ini adalah modul multifungsi, mesin pemesanan untuk menyediakan layanan perjalanan internasional, juga alat untuk membuat dan menyesuaikan situs web, dan antarmuka berbasis XML untuk terhubung dengan database online. Tarif web e-travel, akses komprehensif ke tarif web juga termasuk tarif web non-tradisional dan rendah. Alur kerja perjalanan, yaitu spesifikasi alur kerja. Reporter e-travel, kemampuan pelaporan khusus di negara masing-masing seperti Amerika Serikat. Reporter perjalanan global, kemampuan pelaporan global. Ponsel perjalanan, yaitu akses nirkabel ke layanan perjalanan berbasis internet. e-travel, sebuah perusahaan online bermitra dengan SAP untuk menyediakan beberapa fungsi menarik, yaitu karyawan mengakses layanan online melalui SAP. Modul sumber daya manusia SAP menyediakan profil perjalanan untuk karyawan. Yang kedua, perangkat lunak perjalanan online juga mengotomatiskan pencatatan pengeluaran. Mekanismenya mirip dengan software TNE, yaitu biaya perjalanan dapat mencakup biaya udara, hotel, dan sewa. Selain itu, mungkin ada biaya per diem, jarak tempuh, dan penyesuaian uang muka perjalanan. Daftarnya dapat berbeda-beda. Perjalanan online juga dapat menyediakan manajemen pertemuan kemampuan, yaitu hal ini termasuk memilih lokasi yang tepat untuk pertemuan, bernegosiasi dengan pemasok yang berbeda untuk mendapatkan harga terbaik, membuat anggaran, mendaftarkan peserta, dan perencanaan menjalankan perjalanan serta pembelian kelompok. Perangkat lunak perjalanan online juga dilengkapi dengan alur kerja dan modul administratif. Alur kerja ini dapat mengotomatisasi fungsi seperti meminta persetujuan awal untuk perjalanan di luar kebijakan perusahaan dari otoritas yang sesuai, dan memberitahu anggota tim mengenai perjalanan tersebut, serta mengarahkan permintaan sesuai prosedur persetujuan standar. Sistem ERP kini dapat mendukung pusat perjalanan online atau kemampuan e-travel. Perangkat lunak TNE yang dijelaskan sebelumnya menyederhanakan pencatatan dan pembayaran biaya perjalanan, namun tidak menangani masalah substantif lainnya secara langsung. Misalnya, mengoptimalkan rencana perjalanan untuk seorang karyawan atau kelompok karyawan
terus bernegosiasi dengan maskapai penerbangan untuk mendapatkan penawaran terbaik, proses reservasi, dan menyarankan alternatif perjalanan. Ini adalah gambaran singkat tentang kemampuan pusat perjalanan online atau perangkat lunak e-travel, yaitu perangkat lunak ini mirip dengan alat TNE. Perbedaan utamanya terletak pada perencanaan dan penjaminan perjalanan kepatuhan terhadap kebijakan perjalanan. Karena hal ini lebih kompleks daripada sekedar otomatisasi atau pencatatan pengeluaran melalui web. Dan keuntungan dari perangkat lunak ini adalah implementasi kebijakan perjalanan yang seragam, seperti memberi pengaruh terhadap pemasok untuk menegosiasikan harga karena diskon volume dapat diambil dan mengurangi biaya pemrosesan transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggajian online. Outsourcing penggajian mencakup beberapa hal, di antaranya entry data karyawan dan perhitungan gaji, setoran langsung, pemotongan dan pengiriman cek, serta transfer paket. Layanan berbasis web mencakup spektrum penuh. Di satu sisi, layanan ini akan menyediakan perangkat lunak bagi organisasi. Orang yang disetujui dari organisasi akan mengoperasikan perangkat lunak dari jarak jauh dan menghasilkan gaji. Dalam hal ini, tugas akuntansi seperti entry data, penghitungan pajak, dan pencetakan cek ditangani oleh organisasi. Di sisi lain, organisasi cukup menyerahkan data awal dan layanan penggajian akan menangani perhitungan, pemeriksaan, pencatatan, dan pengaturan tipe 401. Karyawan dapat mengakses informasi terkait penggajian, seperti melihat, mencetak slip gaji, mengubah informasi kontak, dan melacak waktu liburan, waktu sakit, dan waktu libur berbayar. Sejumlah layanan penggajian juga menawarkan fungsi tambahan, seperti mengelola layanan asuransi, rencana pensiun, dan fungsi sumber daya manusia. Kegiatan penggajian sendiri mencakup 3 hal. Yang pertama, pengumpulan data dan perhitungan gaji kotor yang disebut dengan source to gross. Kebijakan sumber daya manusia ditetapkan atau dirujuk untuk menentukan tarif per jam dan tingkat gaji. Kemudian, data tenaga kerja dikumpulkan. Persetujuan manajerial diambil dan gaji kotor dihitung. Yang kedua, menghitung potongan dan penggajian bersih disebut gross to net. Dan yang ketiga, dana disetorkan secara langsung atau cek dicetak dan dikirimkan, serta laporan pajak dan manajerial dibuat. Tahap ini bisa disebut net to pelaporan. Sistem penggajian online yang komprehensif mencakup 5 langkah. Yang pertama, pendaftaran ke perusahaan penggajian online, menyiapkan akun pengguna bisnis, email informasi jatuh tempo penggajian akan masuk, pembayaran kepada karyawan, dan data penggajian akan diarsipkan. Aset tetap yang dibeli, dikelola, dan pada akhirnya dihapuskan memiliki siklus akuntansi yang meliputi perhitungan biaya aset, pencatatan depresiasi periodik, pencatatan penghapusan aset tetap, perbaikan luar biasa, penambahan, dan perbaikan aset. Nah, bagaimana peran solusi berbasis web? Meskipun perangkat lunak akuntansi internal umumnya mampu menangani akuntansi aset tetap, solusi berbasis web menawarkan beberapa keunggulan. Yang pertama, otomatisasi. Pembuatan aset tetap dapat dilakukan secara otomatis dari modul hutang usaha dan pembelian. 2. Manajemen jarak jauh. Aset tetap dapat dikelola dari jarak jauh meliputi verifikasi perhitungan depresiasi, pencatatan perbaikan, dan pencatatan keuntungan atau kerugian atas penghapusan aset. Dan yang ketiga yaitu efisiensi. Aplikasi berbasis web memungkinkan pembuatan permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan secara digital, yang kemudian digunakan untuk membuat aset tetap secara otomatis berdasarkan aturan bisnis yang telah diprogram. Solusi berbasis web untuk manajemen aset tetap tidak mengubah proses akuntansi dasar secara signifikan, namun meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan kemampuan manajemen jarak jauh, memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Mari kita ringkas transformasi siklus pengeluaran di era digital. Siklus pengeluaran telah mengalami transformasi signifikan berkat kehadiran teknologi seperti SRM, e-procurement tool, manajemen pengeluaran online, dan pusat perjalanan online. Apakah transformasi tersebut? Kata kuncinya adalah otomatisasi dan integrasi. Aktivitas akuntansi seperti pencocokan dokumen, pembuatan voucher, pembayaran, pencatatan kewajiban, dan pencatatan pengeluaran kini telah diotomatisasi. Kemudian, SRM mengintegrasikan aktivitas sourcing dan pengadaan,
menciptakan proses tunggal untuk mengontrol aktivitas yang berhubungan dengan pemasok. Yang ketiga, e-procurement tool memungkinkan negosiasi kontrak online, pemantauan kepatuhan kontrak, supplier self-service, dan reverse auction untuk mendapatkan harga yang terbaik. Dan yang keempat, permintaan pembelian, pesanan pembelian, pengiriman faktur, dan pembayaran terintegrasi dalam satu sistem memudahkan pemantauan dan kontrol. Dengan transformasi tersebut, ada berbagai dampak positif di bidang ini. Antara lain adalah menyederhanakan siklus pengeluaran dan tugas profesional akuntansi. Kemudian meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Serta yang ketiga, memudahkan kolaborasi antara perusahaan dan pemasok. Apa saja fitur unggulan dalam siklus pengeluaran digital? Yang pertama, Electronic Catalog. SRM menyediakan platform untuk membuat, menghosting, memodifikasi, dan mencari elektronik katalog. Karyawan dapat memesan barang yang dibutuhkan langsung melalui elektronik katalog tanpa harus melalui departemen pembelian. Persetujuan pembelian dilakukan secara online sesuai alur kerja yang telah ditentukan. Yang kedua, procurement card. Digunakan untuk pembelian barang bernilai rendah seperti perlengkapan kantor. Laporan elektronik dari perusahaan kartu kredit dapat langsung diposting ke dalam buku besar. SRM menyediakan layanan berbasis web untuk administrasi procurement card. Yang ketiga, manajemen pengeluaran online. Manajemen pengeluaran online memudahkan pencatatan pengeluaran, persetujuan, dan penggantian biaya secara online. Manajemen pengeluaran online juga memudahkan pembuatan laporan, audit, dan posting pengeluaran ke buku besar secara otomatis. Yang keempat, pusat perjalanan online. Hal ini membantu penegakan kebijakan perjalanan di seluruh organisasi, kemudian menyederhanakan proses reservasi, penerbitan, dan pembayaran tiket, dan juga membantu perencanaan dan optimalisasi perjalanan di seluruh organisasi. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, transformasi digital dalam siklus pengeluaran memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan kontrol, serta kolaborasi yang lebih baik dengan pemasok. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Lisa dan seluruh teman Angkatan 3 Magister Akuntansi FSOLA. Semoga presentasi kami memberi manfaat dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.